pinten Pak niku saking mriku? Ini gimana Bu Wiwi? Ya, alhamdulillah udaranya sudah semua datang, ada keluarga saya yang belum datang. Masih perjalanan mungkin ya? Iya. Dan menugaskan kami bagian hukum untuk mendampingi Bapak Ibu sekaligus membuka acara ini. Terima kasih untuk Pak Kades dan juga teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini dan juga teman-teman dari LBH Rakyat. Evaluasi terkait dengan aktualisasi yang dilaksanakan oleh teman-teman yang merupakan agenda dari Interparaiga. Sekaligus pada hari ini kita memenuhi ekspektasi yang bersambut ya. Permintaan teman-teman ini request dari teman-teman berbagi ilmu baik secara mewakili sebagai salah satu unsur masyarakat yang diberikan peran insya Allah nanti adanya restorasi justice, kemudian adanya posko desa, adanya posisi dan permasalahan itu bukan statusnya miskin, punya anak, nanti ya kita mengharapkan untuk mencari pengacara yang memang tidak secara mandiri. Kita seperti itu. Namun demikian tetap fokus kami berharap penyelesaian permasalahan ini bisa diselesaikan secara non-litigas. Karena memang mendirikan atau posko ini nanti bisa beroperasi. Saya kira nanti butuh sumber daya manusia. Untuk kemudian nanti yang tahu persis apa sih Paraliga itu, apa harus Paraliga, kerja Paraliga, desa bina Paraliga, sehingga nanti ketika dapat sertifikat itu tidak sekedar apa, tidak sekedar formalitas, tapi di dalam praktek sehari-hari yang sebenarnya Paraliga itu sebenarnya seperti perawat dengan dokter. Jadi Paraliga dan advokat itu sebenarnya sama dengan perawat dengan dokter. Itu kalau ditekuni juga akan menghasilkan. Kemudian yang kedua, untuk Bapak Kepala Desa, ini begini ya, bahwa tahun 2000 nanti kita undang-undang hukum pidana yang barunya akan dilakukan. Nah, di kita undang-undang pidana yang baru, orang-orang yang hukumannya di atas 5 tahun, di bawah 5 tahun, kebijakan negara tidak masuk penjara sepanjang ada restoratif justice, penyelesaian berdoa itu kan bahasa Inggris. Kalau kita ya penjara ya selesai keluarga, bos namanya selesai, pengertian selesai keluarga ya bisa saja pada itu dengan gitu ya, kita mungkin dengan tebusan, dengan tebusan ini warna itu mana nanti lebih warna semen itu ya tidak tahu lah. Yang penting kemudian ada kesepakatan damai, udah cukup nanti. Nah, jika peserta itu tes itu ditarik apa 2,5 juta khusus Paraliga. Biasanya ya seminggu lah pelatihannya itu. Dari cukup reda cukup dari semuanya. Tapi bisa ya? Bisa. Tapi belum itu loh Pak.
Siti Aisyah itu ada di Merdeka ya jadi nggak kena aja. Sambil makan asunan. Sudah sebenarnya. Kalau orang desa itu kan tidak harus membaca itu. Kalau misalkan di NC, ya apakah tidak harus membaca pasal-pasal, apakah langsung bagaimana kesepakatan kedua pihak atau bagaimana? Jadi begini, namanya alternatif justice itu ada. Jadi alternatif justice itu tidak memandang hukumannya itu pilih-pilih. Tidak usah membahas hukum. Tidak perlu membahas. Tidak perlu yang kasus tersebut. Yang selesai di meja itu ya. Iya. Ini ada contoh kemarin ada teman saya, saudara taksi, nabrak itu orang, ada orang, ya, terus bareng-bareng damai-damai ya, kami sudah dari diri-diri itu selesai. Tidak perlu dibawa ke polisi. Karena kekhawatirannya nanti misalkan diselesaikan di meja, ada pasal tertentu yang itu harus kemudian dibawa ke ini namanya kalau sudah selesai restoratif justice itu sudah selesai, makanya setiap penyelesaian restoratif justice harus dilakukan oleh makanya. Karena banyak kasus viral itu, ada kasus berita saya pernah baca perangkat desa menyelesaikan persoalan tentang anak kalau salah mungkin, itu menjadi viral dan menjadi yang menjadi sorotannya itu pihak desa yang mediator itu. Ya, melanggar undang-undang anak. ini lah. Kalau namanya soal makanya, ini kan banyak yang tidak paham tentang mediasi. Kalau mediasi itu begini, kalau selesai, dia tidak dibawa hukum. Makanya peraturan Mahkamah Agung itu ngatur. Kalau selesai mediasi, mintakan penetapan pengadilan. Gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa, ini loh, terus diputus oleh pengadilan. Jadi tidak aneh-aneh apa krimian seperti itu. Alasan berdiri. Nah, itulah yang saya cerita. Mediatornya enggak itu Kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga yang keluarga itu butuhnya silent di misalkan hanya ya desa saja yang tahu, mungkin ada yang dengar dan itu di ruang karena sudah selesai di tingkat desa dan keluarga. Makanya gini, makanya saya cerita mediator punya apa? Nah, jadi ini loh, di dalam hal tertentu, ketika dialog, ya ini kasus uji lah. Mediator ngomong, ini rahasia. Tak boleh sampai tahu. Kalau sampai ada orang tahu, Anda berdua, mediator jelasin dulu. Jangan terus mau dipikir orang, aku segala sama mediasi. Tidak memang harus goreng itu mau. Mediasi itu kan kesepakatan. Kedua belah pihak. Lewat di mediasi apa di mediasi? Nah, pertanyaan selanjutnya, kasus yang demikian itu kemudian kalau misalkan dilegalkan di penetapan pengadilan, apakah juga bisa lolos? Misalkan pasal seksual misalkan. Ya kalau sudah selesai mediasi, ya lolos. Tanpa ada peninjauan kembali apa? Ya ada kok. Mau sepakat kok. Hakim itu kan hanya oke lah, yang bermasalah ini sudah mediasi baik, tapi proses hukum tetap berjalan itu seperti apa Pak nanti? Pendapat seperti itu bagaimana? kalau namanya siapa yang menggunakan kita harus. Tapi yang penting kalau orang miskin harus tadinya sudah ditoknya waktu nih, nah tiba-tiba ibu belok. Kita untuk apa itu menyelesaikan sampai rencana. Tahun 2000 mulai 2019 sampai Kegiatan ini nanti insya Allah akan tidak hanya berhenti sampai sini. Saya terima dari kementerian bahwa untuk Trenggalek belum ada satu. Mana kesana mas?
Mas pesan-pesan ya. Alhamdulillah pesan-pesan ini bisa Sekretariat BCL aku bisa para legal karena ini menanam wawasan dan juga bisa berkonsultasi, bisa menjaring sosial dengan rekan-rekan legal di desa lain. Terima kasih. Terkait dengan pelatihan ini, mungkin ada pesan-pesan atau apa untuk peserta? Ya, terima kasih. Jadi peserta pelatihan ini kan sebenarnya kan calon-calon paralegal yang sedang dididik untuk jadi paralegal, kan itu kan pelatihan yang harus mereka lalui. Jadi dari ini acaranya berlangsung dan baik, sangat komunikatif dan sangat. Kami memang mendorong pada mereka fokus supaya memenuhi persyaratan untuk supaya nanti bisa mendapat sertifikat paralegal. Ya, terima kasih Bapak dari LBH Rakyat. Ya alhamdulillah, ini kesempatan baik kita bertemu dengan Pak Kades dan juga teman-teman Perdakum. Kita berharap pertemuan ini akan mendorong desa untuk benar-benar mempersiapkan pembentukan untuk sebuah desa. Nah, kita saat ini sekaligus akan mempersiapkan di samping kesiapan Pak Kades nanti selaku dia sebagai peacemaker, kemudian memberikan advice atau mungkin termasuk bagaimana upaya menyelesaikan permasalahan non litigasinya. Kita sekaligus menyiapkan teman-teman yang membantu di Puspakum, yaitu teman-teman Kadakum yang sudah mengikuti pelatihan paralegal. Nah, kita saat ini justru berupaya untuk menambah kapasitas dan kompetensi mereka. Kita undang teman-teman dari LBH Rakyat yang sudah berpengalaman untuk memberikan pelayanan bantuan hukum. Kita ingin menimba ilmu, di samping sudah diklat paralegal, kita ingin mendapatkan dia tahu prakteknya dan mendampingi teman-teman itu, karena nanti teman-teman paralegal ini yang akan membantu untuk pelayanan bantuan hukum khususnya keluarga desanya masing-masing, membantu Pak Kades untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sifatnya